Hal yang unik adalah menjadi petani dengan sentuhan teknologi modern juga akan membuat bertani menjadi lebih bergengsi dan menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat agroinovasi semua, dimanapun Anda berada, apapun aktivitas Anda, saya doakan Anda selalu sehat, sukses, berkah selamanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, pada video kali ini saya akan ajak Anda semua melihat kehebatan pertanian modern di luar negeri, yaitu pertanian padi modern di Australia. Australian rice grower. Sahabat semua, tahukah Anda bahwa bahan makanan pokok seperti beras menempati posisi penting sebagai bahan makanan di dunia? Beras menjadi sumber makanan lebih dari 2/3 populasi dunia. Setiap hari lebih dari 600 juta orang di seluruh dunia memakan nasi. Kebutuhan akan produksi beras ini masih ditopang oleh produksi tradisional dan sebagian lainnya sudah digarap dengan lebih serius dengan teknologi modern. Jika di Indonesia minat untuk menjadi petani mulai berkurang untuk generasi berikutnya, baik dikarenakan akan pandangan petani bukan pekerjaan yang bergengsi hingga masalah-masalah yang dihadapi oleh petani seperti ketersediaan pupuk yang langka dan harga panen yang anjlok. Kondisi ini berbeda dengan yang dihadapi negara maju seperti Australia. Australia telah berhasil menggarap padi sebagai suatu bisnis yang menguntungkan dan menyediakan pekerjaan bagi ribuan orang serta memainkan peranan penting dalam ekonomi regional Australia. Lalu, bagaimana petani Australia berhasil mengembangkan bibit padi dan menghasilkan lebih banyak beras per hektarnya daripada dimanapun di dunia ini yang sama-sama menanam padi? Sebagian besar produksi beras di Australia ditanam di pertanian beririgasi di selatan New South Wales dan Victoria Utara antara bulan Oktober dan April. Padi hanya dapat ditanam di tanah yang telah disetujui dan memenuhi kriteria aturan penanaman padi yang telah ditetapkan oleh perusahaan irigasi mereka. Para petani mulai menyiapkan sawah mereka pada bulan Juli dan Agustus. Mesin traktor laser meratakan lahan dengan menarik tepian dan memberikan pupuk yang membantu padi tumbuh dan tetap sehat pada tahap awal pertumbuhan. Penanaman biji padi yang baik dilakukan pada bulan Oktober hingga awal November. Banyak petani di Australia menggunakan pesawat untuk menabur benih padi di teluk yang sudah terisi air. Para petani menggunakan teknologi pemandu satelit untuk menyebar benih secara merata di seluruh teluk. Selain menggunakan pesawat, petani juga dapat menyemai padi menggunakan mesin penyemai gabungan atau jenis lainnya. Setelah lahan ditanami, langsung dibilas dengan air dan dikeringkan beberapa kali sebelum air permanen diterapkan di sekitar bulan Desember. Inisiasi air dan penyiraman tanaman padi sangatlah penting. Petani padi mengelola air dengan hati-hati untuk mendapatkan tanaman sehat dan menghasilkan lebih banyak beras.
Para petani mengisi air secara permanen pada tanaman padi mereka untuk semua atau sebagian besar musim tanaman, tergantung pada cara menanam tanaman padi. Pembatas aliran dengan beton seperti ini di antara fase padi memungkinkan air mengalir dari satu teluk ke teluk berikutnya, dan petani dapat menaikkan atau menurunkan pintu untuk mengontrol aliran air. Air digunakan sebagai selimut untuk melindungi tanaman padi dari variasi suhu selama bulan Januari dan Februari. Inisiasi puncak dan pembuangan terjadi. Fase ini sangat penting karena fase ini padi mulai terbentuk dan biji mulai berkembang. Selama bulan-bulan pada musim panas, memungkinkan air terjadi penguapan sehingga petani akan memantau ketinggian air dan kesehatan tanaman padi dengan sangat cermat selama periode tersebut. Saat biji-bijian mulai matang, para petani mengunci teluk atau saluran air ini sehingga tidak akan ada aliran air yang masuk, dan padi akan menggunakan sisa air untuk menyelesaikan pertumbuhannya. Memutuskan kapan mengunci air untuk panen adalah keputusan yang sangat penting. Mengunci saluran air terlalu dini akan menurunkan hasil dan menurunkan kualitas gabah. Jika mengunci terlalu lambat, maka akan menunda panen dan menyia-nyiakan air yang berharga dan dapat mengakibatkan penurunan kualitas biji-bijian dan ladang yang berlumpur. Sebelumnya, petani akan memeriksa kadar air pada beras dengan alat pengukur kelembaban ketika biji-bijian mengandung sekitar 22% kelembaban, artinya tanaman ini siap untuk dipanen. Pemanenan beras padi biasanya dipanen dari Maret hingga Mei dengan menggunakan mesin yang disebut dengan pemanenan. Gabungan mesin ini biasa juga disebut sebagai tajuk oleh petani. Dengan cara ini, petani dapat menghemat banyak waktu dan tenaga. Selanjutnya, truk pengangkut akan mengangkut padi ke gudang penyimpanan beras untuk dikeringkan. Padi akan dikeringkan ke dalam gedung sampai mengandung sekitar 14% kelembaban. Setelah padi dikeringkan dengan sempurna pada gudang penyimpanan, selanjutnya padi siap diangkut ke penggilingan padi. Mayoritas beras yang ditanam di Australia digiling dan dipasarkan dengan merek Sunrise. Sunrise telah memasarkan beras di Australia selama lebih dari 50 tahun dan merupakan salah satu pengekspor produk makanan bermerek di Australia dan salah satu perusahaan makanan beras terbesar di dunia. Ketika padi tiba di tempat penggilingan, setiap butir beras kemudian harus melalui sejumlah langkah untuk memastikan hanya biji-biji berkualitas terbaik yang dipasarkan. Semua butiran beras memulai perjalanannya sebagai beras merah, namun butiran putihnya adalah hasil dari penggilingan berulang kali yang memunculkan butiran mutiara di dalamnya. Hal yang unik adalah Sunrise juga memotret setiap butiran beras untuk memeriksa ukuran dan warnanya. Biji-bijian yang pecah atau tidak sesuai akan disingkirkan. Hasil sortiran ini akan dipisahkan dan digunakan untuk membuat produk lain di supermarket seperti produk tepung beras dan atau sereal.
Nah, itulah proses pertanian padi modern di Australia. Selain terlihat lebih gampang menjadi petani dengan sentuhan teknologi modern, juga akan membuat bertani menjadi lebih bergengsi dan menguntungkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.